Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Fariza Firdaus. Saya guru bahasa Inggris di SMA Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mereview buku yang berjudul Internasionalisasi Pendidikan. Buku ini ditulis oleh Dr. Andes Abdurrahman Assegaf MAG dan diterbitkan pada tahun 2003 dengan tebal buku sebanyak 322 halaman. Gaya hidup modern ditandai dengan serba canggihnya teknologi, dari teknologi komunikasi hingga transportasi. Kini, untuk mengadakan konferensi internasional, pihak penyelenggara tidak lagi mesti menghadirkan para peserta untuk datang ke satu negara tertentu, tetapi cukup dengan teleconference. Masing-masing peserta tetap di tempat asalnya, sementara komunikasinya tersambung lewat layar monitor yang disaksikan oleh tiap pesertanya. Kadangkala seorang dosen yang sedang mengajar di ruang kelas harus diinterupsi oleh penyeranta ponsel yang ukurannya lebih kecil dari saku, atau mahasiswa yang tak kurang akal bila tidak hadir kuliah, yakni ia bisa mencari materi yang bisa dikembangkannya nyaris tanpa batas via internet yang hanya dibayar Rp3.000 per jam. Bagaimana teknologi modern bisa sedemikian maju? Majunya teknologi modern tidak bisa dilepaskan dari peran pendidikan. Pendidikan menyajikan ilmu pengetahuan kepada para peserta didiknya melalui proses pembelajaran, penelitian, dan pengembangan. Untuk mendalami suatu bidang ilmu komunikasi misalnya, secara formal, seorang murid dituntut agar dapat mengikuti sistem persekolahan yang berjenjang selama jangka waktu tertentu hingga lulus sebagai sarjana komunikasi. Pendidikan juga diasumsikan sebagai meningkatkan profesionalitas. Karena suatu negara memiliki keistimewaan tersendiri dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya, hukum, ekonomi, politik, pendidikan, dan lain-lain, negara tertentu perlu menjalin kerjasama dengan negara lain secara mutual cooperation. Hubungan internasional ini tak terelakkan sebab bila tidak dilakukan akan berakibat terkucilnya suatu negara, dan akibat Cooper tersebut bisa menimbulkan kemunduran suatu bangsa atau negara itu sendiri. Jepang merupakan contoh nyata ketika politik isolasi ditempuh oleh pemerintah Jepang selama lebih dari 100 tahun sejak abad ke-14 dan 15 karena takut tertular budaya asing. Praktis Jepang terkucil dari dunia luar dan kemajuan dunia barat. Buku ini menyediakan informasi yang bermanfaat bagi kondisi pendidikan di berbagai negara di dunia, dimulai dari uraian mengenai dasar-dasar perbandingan yang mengupas secara historis prinsip-prinsip perbandingan pendidikan, metodologi, serta ruang lingkupnya, sampai pada pembahasan mengenai sistem dan kebijakan pendidikan berbagai negara di dunia. Menariknya, buku ini menampilkan sketsa tentang sistem dan kebijakan pendidikan beberapa negara yang tergabung dalam Organization of Islamic Conference atau Organisasi Konferensi Islam atau OKI. Adapun untuk beberapa negara lain selain negara Islam yang dibahas, juga diketengahkan penjelasan ringkas tentang Islam di negara tersebut sedemikian rupa hingga buku ini bisa bermanfaat bagi umum, bukan saja di lingkungan IAIN karena muatan pendidikan Islamnya, melainkan juga perguruan tinggi umum karena tema-tema yang diungkap bersinggungan dengan masalah pendidikan di negara maju. Bahkan, kalangan pemerhati di luar lingkungan kampus juga dapat mengambil manfaat dari buku ini. Itu terlihat dari tajamnya analisis yang dipakai untuk merefleksikan perbandingan pendidikan di berbagai negara tersebut dengan kondisi pendidikan di Indonesia. Penulis buku ini mengharapkan bahwa buku ini mampu membuka wawasan pendidik tentang bagaimana posisi pendidikan nasional kita bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Bukankah pembaharuan pendidikan kita perlu melihat kemajuan pendidikan di negara maju? Mari kita lihat definisi dari pendidikan internasional. Dalam disiplin ini, istilah yang pertama kali muncul adalah pendidikan internasional atau international education.
Lalu dalam perkembangan selanjutnya dikenal dengan comparative education, yang dalam terjemahan bahasa Indonesianya ada dua versi istilah yang digunakan. Pertama, pendidikan perbandingan, kedua, perbandingan pendidikan. Namun, sebutan istilah pertama yakni pendidikan perbandingan dalam bahasa Indonesia bisa menimbulkan kebingungan arti. Misalnya itu berarti perbandingannya lah yang menjadi objek kajian, atau berarti upaya mendidik suatu perbandingan, bukan pendidikannya yang diperbandingkan. Sementara istilah yang kedua, perbandingan pendidikan, secara gramatikal dapat dipahami bahwa objeknya adalah pendidikan. Pendidikan yang diperbandingkan, atau lebih fokus lagi, pendidikan di suatu negara yang diperbandingkan dengan pendidikan di negara lain. Suatu negara menyelenggarakan pendidikan bagi bangsanya adalah dengan maksud mencerdaskan rakyat, meningkatkan pengetahuan mereka demi kesejahteraan bersama yang pada gilirannya akan menjadikan negara itu mengalami kemajuan. Akan tetapi, acap kali perkembangan pendidikan suatu negara perlu melihat kemajuan pendidikan yang dicapai oleh negara lain. Itulah sebabnya dalam memajukan pendidikan, suatu negara perlu membandingkannya dengan pelaksanaan pendidikan di negara lain, mengetahui persamaan dan perbedaannya, kelebihan dan kelemahannya, lalu mengambil unsur positifnya sekaligus menyesuaikannya dengan kondisi lokal. Tentu saja, pengalaman pendidikan suatu negara tidak dapat ditransplantasikan begitu saja ke negara lain karena perbedaan budaya, politik, hukum, ekonomi, dan lainnya. Namun, pada taraf tertentu, prinsip umum yang menjiwai suatu penyelenggaraan pendidikan dapat berlaku secara global di negara lain. Adapun praktiknya bisa disesuaikan dengan negara yang bersangkutan. Studi ini secara ringkas dapat dikatakan meliputi dua wilayah. Pertama, kajian tentang sistem dan kebijakan pendidikan di negara tertentu yang dalam konteks ini dikhususkan pada negara-negara Islam. Contohnya adalah studi tentang jenis, jalur, dan jenjang pendidikan, persekolahan atau kelembagaan, undang-undang atau peraturan pendidikan, dan kurikulum. Kedua, studi tentang tema pendidikan tertentu yang ada di suatu negara, misalnya masalah biaya pendidikan, SDM, perencanaan, proses belajar mengajar, pendidikan formal non-formal, peran serta masyarakat, atau bahkan satu tema yang timbul dari sistem atau kebijakan pendidikan sebagaimana dalam kategori pertama. Dan yang dimaksud negara Islam yang mana? Nah, di sini dalam buku ini yang dimaksud adalah negara yang umumnya telah menjadi anggota Organization of Islamic Conference atau organisasi konferensi Islam. Akan tetapi karena banyaknya anggota tersebut, yakni ada 50 negara, dalam forum yang terbatas itu hanya dipilih sebagian saja, terutama yang datanya terjangkau, accessible, atau yang kapasitas interaksinya baik secara historis maupun kultural dengan Indonesia cukup intens. Negara Islam tersebut berada di Asia, Timur Tengah, dan Afrika. Sebagian merupakan negara kaya, sebagian masuk dalam kelompok negara berpendapatan menengah, sementara sebagian besar tergolong negara miskin. Pada bab kedua, kita akan memasuki tentang pembahasan yaitu sketsa pendidikan di beberapa negara Islam. Di sini dalam buku ini ada 7 negara yaitu Mesir, Saudi Arabia, Iran, Irak, Turki, Malaysia, dan Pakistan yang dibahas pendidikannya. Namun secara singkatnya saya akan mengambil salah satu negara saja yaitu Mesir. Kita semua pasti tahu kalau di Mesir itu yang terkenal adalah Universitas Al-Azhar. Nah, selain Al-Azhar, di Mesir terdapat beberapa universitas lain, yaitu University of Cairo, Alexandria University, and Al-Shams University, Aswad University. Dan sampai pada tahun 1956, Mesir menerapkan sistem persekolahan sebagai berikut. Pertama, sistem pendidikan keagamaan, misalnya madrasah, kutab, dan Al-Azhar. Kedua, sistem sekolah yang menggunakan bahasa pengantar bahasa asing. Yang ketiga, sistem sekolah yang menggunakan bahasa pengantar bahasa Arab. Keempat, sistem sekolah yang didirikan oleh pemerintah. Dan yang kelima, sistem sekolah asing dengan kurikulumnya sendiri. Dari tingkat rendah hingga tingkat tinggi, sistem pengajaran Al-Azhar dikelola oleh Majelis Tinggi Al-Azhar yang dipegang oleh Syekh Al-Azhar. Sampai pada tahun 1998, sistem perjenjangan pendidikan lembaga ini adalah: pertama, tingkat rendah atau ibtidai selama 6 tahun. Kedua, tingkat menengah atau i'dai selama 3 tahun. Yang ketiga, tingkat menengah atas sanawi selama 4 tahun. Dan keempat, tingkat universitas selama 4-6 tahun.
Dewasa ini, Mesir telah mengalami transformasi cepat dalam hal perkembangan potensi pendidikannya. Berdasarkan data Dirjen Dikti 1997 disebutkan bahwa dalam 1 juta penduduk di Mesir terdapat 400 doktor, suatu angka yang signifikan bila dibandingkan dengan potensi human resources di negara-negara Islam anggota OKI lainnya. Sekadar perbandingan, dalam skala yang sama, Indonesia hanya mencapai angka 65 doktor dalam 1 juta penduduk. Para ulama dan cendekiawan Mesir tergolong produktif dalam hal karya ilmiah. Buku-buku tentang Islamic Studies banyak yang beredar di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan negara lainnya, bahkan menjadi literatur bagi kurikulum IAIN sejak kemunculannya. Dan di bab 3 pada buku ini yaitu perbandingan pendidikan pada beberapa negara lain selain negara Islam. Di sini ada negara India, Belanda, Jepang, Jerman, Kanada, dan Amerika Serikat. Tapi mari kita langsung saja memilih salah satu negara, yaitu Amerika Serikat. Di Amerika, tiap sekolah memiliki persyaratan dan kebijakan penerimaan sendiri-sendiri. Normalnya, para siswa harus menyelesaikan pendidikan 12 tahun di sekolah dasar dan menengah. Untuk dapat masuk ke program sarjana, para siswa harus menyelesaikan mata kuliah yang ditempuh di jenjang bachelor. Para siswa ini juga harus lulus dengan nilai baik, khususnya di bidang studi pokok. Bagi kebanyakan program jenjang magister seperti MBA, pengalaman pekerjaan yang sesuai bisa bermanfaat bagi penerimaannya. Saat mempertimbangkan studi di Amerika, perlu direncanakan total biaya pendidikan selama belajar di sana. Biaya pendidikan di Amerika bervariasi antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. Demikian pula dengan biaya tinggal, berbeda dari satu daerah dengan daerah lainnya. Ketika belajar di Amerika, Anda perlu memahami perkuliahan, membaca buku teks, menulis ujian dan makalah, serta dapat berpartisipasi di kelas, di samping dapat berkomunikasi sehari-hari. Itulah sebabnya keterampilan penguasaan bahasa Inggris yang baik diperlukan. Cara yang tepat untuk mengukur kemampuan tersebut adalah dengan mengambil TOEFL atau Test of English as a Foreign Language sedikitnya selama setahun sebelum Anda berencana mendaftar ke suatu sekolah. Banyak lembaga yang menerima skor TOEFL 500 sampai 550. Bagi para pelamar pendidikan sarjana, persyaratan skor TOEFL biasanya sekitar 550. Sekarang kita masuk ke bab 4, bab terakhir dari buku ini, yaitu membahas tentang pendidikan di Indonesia, sebuah refleksi. Ketika akhir pendudukan Jepang, pola sistem perjenjangan yang berlaku di Indonesia adalah 6334. Begitu Indonesia merdeka, ternyata sistem perjenjangan ini diteruskan dengan menerapkan 6 tahun bagi sekolah dasar, 3 tahun sekolah menengah pertama, 3 tahun sekolah menengah atas, dan 4-6 tahun di perguruan tinggi. Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, dalam 1 juta penduduk di Indonesia hanya terdapat 65 doktor, sementara di negara lain itu begitu banyaknya, seperti di Mesir 400, India 1250, dan lain-lain. Jadi bisa kita akui bahwa kualitas SDM kita masih rendah. Oleh sebab itu sebenarnya kita patut khawatir terhadap kemampuan bersaing SDM kita di masa ini. Kerjasama internasional di bidang pendidikan bisa plus minus. Di antara keistimewaannya adalah terbentuknya mutual understanding between countries, membangun peace education atas dasar kemanusiaan, meningkatkan wawasan multicultural education, dan lebih dari itu dapat mempelajari kelemahan dan keunggulan, keberhasilan dan kegagalan, persamaan dan perbedaan teori dan praktik pendidikan di berbagai negara. Akan tetapi, biar bagaimanapun, sikap inferioritas negara underdeveloped yang berlebihan terhadap negara maju atau barat sebagai simbol kemodernan dan kemajuan akan menimbulkan krisis identitas bangsa itu sendiri. Selain itu, ketergantungan pendidikan dengan negara maju yang terlalu lama dan berlebihan tanpa adanya upaya pembaharuan pendidikan di negara tuan rumah bisa menyebabkan asosiasi budaya. Tulisan ini atau buku ini cukup polos dalam membeberkan sketsa pendidikan antar negara dimaksud, dimulai dari dasar-dasar dan prinsip perbandingan, lalu diketengahkan kondisi sistem dan kebijakan pendidikan di berbagai negara di dunia seaktual mungkin. Setelah itu dianalisis secara kritis dalam konteks pendidikan di Indonesia. Menariknya, gaya bahasa dalam tulisan ini familiar atau tidak kaku, serta dilengkapi dengan tabel dan skema atau bagan sehingga menjadikan buku ini mudah dipahami. Sekian review buku dari saya. Salah hilafnya mohon dimaafkan. Semoga kita semua sebagai para pendidik yang baik bisa mengambil manfaat dari buku internasionalisasi pendidikan ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.